pertanyaan berikutnya ini mengenai tadi masih ukhuwah Islamiyah. Terkadang ya kita ini dihadapkan oleh beberapa isu di masyarakat tentang contoh berbagai perbedaan cara pandang. Kebetulan saya sudah mereport beberapa ulama dan ustadz gitu kan, di antaranya tentang Islam Nusantara, kemudian ada kita sebut NII gitu ya, kita juga ngebahas itu. Dan beberapa sumber juga kami telah menanyakannya gitu ya. Kami sekali lagi tidak untuk apapun, tapi hanya untuk pengetahuan. Jadi di channel ini ada pengetahuan yang sifatnya konsumsi pribadi, ada konsumsi itu diamalkan pribadi, maksudnya ada konsumsi pengetahuan. Nah, menurut Pangersa gitu ya, ketika berbicara Islam Nusantara itu kan sebuah Islamnya global, Nusantaranya lebih ke lokal gitu. Bagaimana pendapatnya kira-kira? Saya pikir ya, kalau menurut pemahaman saya, Islam itu hanya satu. Oke. Ya. Ketika kalau kita baca di hadis Arba'in Nawawiyah, kalau tidak salah pada waktu itu hadisnya panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi berkumpul dengan para sahabat, datanglah seorang laki-laki yang tidak ketahuan dari mana datangnya lah gitu kan. Dan laki-laki itu cukup menarik perhatian kami, dan tiba-tiba laki-laki itu merekatkan kakinya kepada kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu si laki-laki itu tuh, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan al-Islam itu ialah ya beriman kepada Allah. Al-Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat, wa itai zakah, dan mengeluarkan zakah, wa shauma Ramadan, dan bulan puasa, dan melaksanakan haji. Jadi Islam itu sebetulnya dibingkai dalam rukun yang 5 ini. Nah, selama umat Islam beriman dan melakukan aktivitas yang menjadi rukun itu, dari mulai syahadat, sholat, ya, zakat, naik haji, saum, dan lain sebagainya, itu dialah Islam yang satu. Oke. Apapun pemahaman mazhabnya, apapun pemahaman pemikirannya. Karena kalau istilah pemikiran biasanya kan di kita itu diawali dengan atau istilahnya beda, ideologi kan, ide ya, itu kan ide ya, kalau di bahasa ideologi. Kalau di istilah agama mungkin akidah ya. Dan saya pikir ketika berbicara akidah itu sudah berbicara kelompok, bukan berbicara Islam secara keseluruhan. Coba kita lihat akidah Khawarij, akidah Mu'tazilah, akidah apalagi Asy'ariyah, akidah, nah itu sudah berbicara kelompok. Nah, sayangnya sekarang kita sibuk di situ. Betul. Yang ini berbicara kelompok ini, yang ini berbicara kelompok ini, sehingga tidak memberikan rahmat terhadap kelompok yang lain. Karena dia berbicara tentang kelompoknya masing-masing. Dan ini persis apa yang digambarkan oleh Al-Quran, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok membanggakan golongan-golongannya, dan inilah yang menjadi malapetaka buat kita. Tidak bersatunya umat Islam karena mereka asobiah, ta'assub, memandang paling benar golongannya, yang lain salah. Memandang yang lain sesat, golongannya lah
yang akan masuk surga. Sehingga kadang-kadang seolah-olah pintu surga sudah menjadi milik dia gitu kan. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an kan persatuan itu kalau kita tidak salah di dalam Al-Qur'an dikatakan Al-Baqarah, Al-Imran surat 102 ya. Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, muslimun ini yang bagaimana? Iya betul. Yang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ini jelas Al-Qur'an berbicara. Kalau kita melihat keluarnya Piagam Madinah atau disebut civil society atau masyarakat madani, di Madinah pada waktu itu Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, kan di Madinah multi etnis dan multi agama juga. Etnisnya ada orang-orang Persia seperti Salman Al-Farisi dan lain-lainnya, itu kan. Ada kaum Aus dan Hajraj yang mereka sudah suka berperang sebelumnya. Ada kaum Muhajir, ada kaum Ansor, ada kaum Yahudi yang berbeda agama, ada kaum Nasrani. Kalau kita merujuk kepada ayat ini, sebetulnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Nah, di sini ada syarat selanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali kendali Allah, yaitu kepada dinullah, yaitu Islam, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Nah, ini sebetulnya yang sangat, katakanlah, tidak diinginkan di dalam beragama itu tafarruq. Bukan ikhtilaf. Kalau ikhtilaf itu kadang-kadang sahabat pun, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Utsman, kadang-kadang berbeda pendapat dalam satu masalah. Tapi tetap mereka menjaga persatuan, menjaga persaudaraan, tanpa membesarkan pendapat, tanpa perbedaan, atau tanpa membesarkan perbedaan pendapat itu sendiri. Dan itu diikuti oleh para imam mujtahid. Imam Hanafi itu gurunya siapa? Berguru kepada Ja'far Shadiq kan, diantaranya. Ya, itu sebagian Ahlul Bait ya, gitulah, katakanlah seperti itu kan. Nanti jangan nih bicara Ahlul Bait Syiah lagi gitu, padahal ayatnya jelas gitu kan. Ahlul Bait gitu kan. Terus Imam Hanafi punya murid siapa? Imam Malik. Imam Malik punya Imam Syafi'i. Berbeda nggak hasil ijtihad antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i? Mereka berbeda. Tapi tetap mereka tidak tafarruq. Jadi lebih fokus pada kesamaan daripada perbedaan gitu ya kira-kira. Ya, jadi perbedaan itu mereka jadikan sebagai apa? Perbendaharaan ilmu.
Itu betul. Perbendarahan ilmu, karena memang apalagi ketika berbicara kita masalah ijtihad, kan yang boleh diijtihad di dalam Al-Quran itu di dalam apa? Muamalah kan? Ya di dalam ayat-ayat Al-Quran yang tidak qot'i dong. Oh iya betul. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang tidak muhkam gitu kan, boleh. Al-Quran tidak secara spesifik menjelaskan persoalan ini, maka dicari ijtihad. Kalau boleh tahu contoh mungkin Pak, contoh ayat yang bukan qot'i misalkan, yang boleh kita ijtihadkan. Boleh? Contohnya misalkan. Contohnya misalkan Allah mastumun bisa. Ya kan tadi berbeda pendapat. Berbeda pendapat kan di situ. Oke. Atau najis mugaladohnya anjing, kan di situ perbedaan pendapat. Padahal sumbernya sama. Al-Quran ya. Iya. Al-Quran dan al-hadis yang mutawatir gitu kan.